CEO Sassuolo, kami sangat merindukan Fratesi. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali mengaku sangat merindukan mantan gelandangnya, David Fratesi yang saat ini membela Inter Milan. Klub berjuluk Nero Verdi itu sedang menjalani musim yang buruk, terpuruk ke urutan 19 di klasemen Serie A. Mereka hanya berhasil meraih 25 poin dalam 31 pertandingan. Selama bertahun-tahun, Sassuolo memang dikenal sebagai klub yang suka menjual pemain muda terbaik mereka demi meraup keuntungan besar, termasuk Manuel Locatelli, Jeremy Boga, Gianluca Scamacca, dan Giacomo Raspadori. Namun, jika Carnevali bisa memulangkan hanya satu pemain ke klub di tengah krisis yang terjadi saat ini, maka dia akan memilih Fratesi. Jika saya hanya bisa memilih satu pemain untuk kembali di akhir musim, itu adalah David Fratesi, ujar Carnevali dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FVC Internews. Saya sangat mencintainya, dia mempunyai semangat yang gila, kami sangat merindukannya, lebih dari siapapun di dalam dan di luar lapangan. Fratesi bergabung dengan Nerazzurri dalam kesepakatan pinjaman pada musim panas lalu dengan kewajiban membeli. Status sang gelandang akan menjadi permanen pada akhir musim. Inter nyalakan kembali, minat pada Umar Solet. Inter Milan dikabarkan menghidupkan kembali minat pada bek RB Salzburg, Umar Solet sebagai alternatif jika gagal mendapatkan Mario Hermoso, dari Atletico Madrid. Menurut La Gazzetta dello Sport, bahwa perekrutan Hermoso dengan status bebas transfer tetap menjadi prioritas Nerazzurri pada musim panas 2024 ini untuk memperkuat lini pertahanan. Hermoso saat ini memasuki tahun terakhir dari kontraknya di Stadion Wanda Metropolitano, jadi, dia akan hengkang pada akhir musim ini sebagai agen bebas. Oleh karena itu, Inter berharap bisa mencapai kesepakatan dengan agennya, untuk dapat merekrutnya secara cuma-cuma. Namun masalah bagi Nerazzurri adalah situasi kontrak pemain Spanyol itu telah menarik banyak peminat lainnya, ini termasuk duo Liga Inggris, Newcastle dan Aston Villa, serta Napoli dan klub-klub Liga Pro Saudi. Oleh karena itu, Inter terus memantau opsi lain. Nerazzurri sudah mengincar beberapa nama seperti Kim Min-jae dari Bayern Munchen, bek veteran AS Roma, Chris Smalling, dan Konstantinos Mavropanos dari West Ham. Namun kini Inter juga telah menyalakan kembali minat mereka terhadap Umar Solet. Solet telah mengasah kemampuannya di Salzburg sejak 2020. Pada musim panas lalu, raksasa Austria itu meminta 20 juta euro untuk dapat berpisah dengannya. Angka ini turun menjadi 13 juta ketika Napoli mencoba meminangnya pada bulan Januari. Diincar PSG, Inter langsung pasang harga selangit untuk Thuram. Paris Saint-Germain dilaporkan mulai mengincar penyerang Inter Milan, Marcus Thuram sebagai kemungkinan pengganti Kylian Mbappe. Minat itu mendorong Inter untuk membuat langkah penting, menjelang pembukaan jendela transfer musim panas 2024 ini. Raksasa Paris itu mulai melakukan pencarian penyerang baru karena mereka berpotensi kehilangan Kylian Mbappe, dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir pada Juni tahun 2024. Mbappe kemungkinan bakal pindah ke Real Madrid, yang mendorong PSG melakukan penguatan penting di lini serang. PSG telah menyusun daftar target mereka, termasuk pemain Napoli, Victor Osimhen dan Khvicha Kvaratskhelia, serta bintang AC Milan, Rafael Leao. PSG mengapresiasi kualitas dan fleksibilitas Thuram, yang bisa bermain sebagai striker tengah dan winger. Inter sendiri tidak sepenuhnya menentang gagasan penjualan Thuram, jika menerima tawaran yang dirasa memuaskan. Nerazzurri dilaporkan telah mematok harga sebesar 80 juta euro untuk kesepakatan Thuram, memberikan PSG angka yang jelas, sebelum melakukan pendekatan resmi untuk memboyong striker berusia 26 tahun itu. Presiden Inter punya solusi jitu, tuntaskan masalah utang ke Oktri. Presiden Inter Milan, Steven Zhang dilaporkan masih memiliki alias senjata ampuh, untuk dapat mengatasi permasalahan utang ke Oktri Capital, sebelum jatuh tempo pelunasan.
Pada Mei tahun 2021, pemilik Nerazzurri, Suning, menyepakati pinjaman besar dari perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat itu, guna menutupi biaya operasional klub setelah mengalami krisis finansial akibat pandemi Covid. Pinjaman awal bernilai 275 juta euro, namun angka itu kini telah melampaui 350 juta euro karena tingkat suku bunga. Suning Group selaku pemilik harus membayar seluruh utang tersebut sebelum tanggal 20 Mei tahun 2024 ini, atau berisiko kehilangan kendali atas saham mayoritas mereka di Inter. Jadi, untuk menghindari gagal bayar, Presiden Inter, Steven Zhang pun berupaya menemukan kesepakatan dengan Oaktree, mengenai perpanjangan tenggat waktu. Zhang mengharapkan kelonggaran waktu pelunasan 1 tahun lagi. Namun sebagaimana dilansir Il Corriere dello Sport via FVC Internews, beberapa orang di internal klub mengklaim bahwa Steven Zhang masih memiliki solusi jitu, dan dia menunggu saat yang tepat untuk memainkannya. Meski demikian, surat kabar yang berbasis di Roma itu tidak merinci sifat dari kartu pemenang ini. Materazzi berharap, Inter rayakan Scudetto saat derby Milano. Legenda Inter Milan, Marco Materazzi berharap Inter Milan bisa merayakan Scudetto musim ini, saat derby Milan pada laga pekan ke-33. Jika Inter berhasil mengalahkan Cagliari pada akhir pekan ini di pekan ke-32, maka tim besutan Simone Inzaghi bisa merayakan Scudetto dengan mengalahkan AC Milan pada tanggal 24 April dalam duel bertajuk Derby della Madonnina. Merayakan Scudetto di hadapan Milanisti, tentu akan sangat dinanti oleh para Interisti. Terlebih lagi, Scudetto kali ini terasa sangat spesial karena Inter akan mendapatkan 2 bintang lebih dulu, ketimbang rival sekota mereka. Menurut Marco Materazzi, memenangkan Scudetto di saat derby Milan, akan menjadi peristiwa bersejarah bagi klub. Nerazzurri saat ini memuncaki klasemen Serie A dengan keunggulan 14 poin atas Rossoneri yang berada di posisi kedua, jadi, Inter hanya butuh raihan 6 poin lagi dalam 2 laga ke depan, untuk memastikan gelar Scudetto ke-20 mereka. Saya tidak tertarik dengan rekor poin, saya lebih memilih meraih gelar di derby, ujar Materazzi dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset via FVC Internews.